ikutilah budaya kami, dan kami ikuti pula budayamu. Sekali kamu meniru ibadah kami, sekali kami meniru ibadah kamu. Dalam arti diajak toleran dalam menjalankan agama masing-masing. Akhirnya keduanya mencoba untuk berdamai. Nabi dengan kokohnya dibimbing oleh Allah menurunkan ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Kita hafal semua ayat itu. Kita semua menghafal ayat itu. Katakan Muhammad, di situ tidak ada toleransi. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah al-mab'utsu fina rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ya ma'syaral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Kaum Bapak sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan hidayah Islam yang belum berikan kepada kita. Kita mohonkan kepada Allah untuk tidak sampai berpisah dengan kita dalam kehidupan lahir dan batin. Salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam waktu yang terbatas ini kita akan bicarakan masalah larangan tasyabuh dalam Islam. Kaum Bapak sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan kepada kita, janganlah kalian seperti orang-orang kafir. Orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti melupakan semua aturan Allah. Semua yang diajarkan Rasulullah. Karena ada ayat, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, kata Nabi. Allah akan mencintai kalian. Cinta Allah kepada kita ketika kita mencintai Rasulullah. Oleh sebab itu, sebagai iktibar bagi kita, bahwa ketika peristiwa-peristiwa dalam Islam muncul ke permukaan semenjak masa Nabi, perlu kita renung ulang peristiwa itu, agar dalam kehidupan kita ini tidak salah memilih jalan, mana jalan kita sebagai umat muslim dan mana yang bukan jalan kita. Diawali dengan sebuah kisah kebersamaan. Begitu susahnya melarang Nabi Muhammad menyiarkan Islam, sehingga kecintaan Nabi Muhammad ke dalam Islam itu sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala membuat paman beliau Abu Talib bersikukuh pula untuk mendukung Muhammad
dalam menyiarkan Islam. Sampai beliau katakan, Muhammad, saya tidak akan bisa mengikuti agamamu, tetapi nyawa dan darah saya pertaruhkan untuk membelamu. Begitu kokohnya Nabi, sehingga pembelaan Abu Talib membuat orang Quraisy rasa terganggu. Akhirnya mencari solusi. Muhammad, karena di situ adalah bapak-bapaknya, maka dia wajar menjawab, ya bapak, ikutilah budaya kami, dan kami ikuti pula budayamu. Sekali kamu meniru ibadah kami, sekali kami meniru ibadah kamu. Dalam arti diajak toleran dalam menjalankan agama masing-masing. Akhirnya keduanya mencoba untuk berdamai. Nabi dengan kokohnya dibimbing oleh Allah menurunkan ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Kita hafal semua ayat itu. Kita semua menghafal ayat itu. Katakan Muhammad, di situ tidak ada toleransi. Bahwa aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Di ujung ayat itu dikatakan, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Ini membuat pelajaran bagi kita yang mengaku bertuhankan Allah untuk punya komitmen yang kokoh dan teguh. Apapun tawaran dalam kehidupan ini, jangan sampai akidah kita tergelincir, keyakinan kita, pengamalan agama kita menyimpang. Ini barangkali kita semuanya menghafal ayat itu hampir setiap sholat, dan kemudian kita tahu maknanya, tinggal lagi yang belum terjamin itu pengamalan. Berarti ketika kita meniru mereka, dan mereka juga meniru kita, terjadi persahabatan dalam hal demikian, maka fa inna minhum, kalian dinilai sama dengan mereka. Lalu kata Nabi, kata sahabat, ahum ahlul kitab ya Rasulullah, apakah mereka itu ahli kitab? Siapa lagi kalau bukan mereka? Berarti kita dalam hal ini harus komit sebagai seorang beragama tauhid. Yang kedua, kita tidak boleh bertasyabuh dalam sifat dan kebiasaan dalam kehidupan. Walaupun pergaulan kita ini menyatu dalam berbagai pemeluk agama dan menyatu dalam berbagai macam budaya, sehingga ada yang berkesimpulan budaya bangsa Indonesia ini adalah sebanyak sukunya. Berapa banyak suku, segitulah budayanya. Tetapi kita diingatkan, kamu jangan sampai lupa budaya kamu sebagai seorang muslim. Maka jangan dicampur adukkan budaya itu, kendati kita dalam hidup bergaul dalam kehidupan. Ada tatanan hidup umat Islam dalam hal ini. Makanya berkomitmen pula kita di garis itu, sehingga nanti jelas benang merah budaya kita dan benang merah budaya mereka. Ketika kita melakukan budaya kita, kita tidak boleh pula mencaci budaya orang lain, merendahkan agama orang lain. Kita hanya disuruh kokoh dalam agama kita, kokoh dalam budaya kita, sehingga nanti agama dan budaya itu kita wariskan kepada anak cucu kita yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam perkembangan mungkin saja terjadi pergaulan-pergaulan yang kadangkala kita menirunya. Satu contoh, umat Islam meniru budaya Hindu, menusuk hidungnya, dan segala macam.
menusuk bibirnya. Sementara umat Islam punya budaya memasang anting-anting di ujung telinga. Ketika umat Islam meniru budaya mereka, penilaian agama, kita sama dengan mereka. Maka pergaulan dan budaya tersebut harus pada jalan yang telah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar penilaian Allah dan Rasul kepada kita tidak sama dengan mereka. Dan juga budaya-budaya orang yang berkategori musyrik dan kafir. Dalam kehidupan mungkin punya simbol. Mereka punya simbol dan punya kebiasaan. Mereka bawa dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka tampilkan dalam gerak langkah mereka sehari-hari. Maka kita harus punya budaya, punya simbol pula. Dan jangan memakai simbol mereka. Ketika mereka memberikan simbol agama dan pergaulannya, kita tiru seperti itu, kita sama saja bahagian dari mereka dalam simbol tersebut. Penilaian agama itu kepada kita, Nabi menyatakan kita sudah sama dengan mereka. Bagaimana Nabi memberikan syafaat di kemudian hari? Ketika kemusyrikan, kekufuran itu ada dalam hidup kita sehari-hari. Maka yang dua ini dikatakan di dalam hadis Nabi, bahagian daripada penghancur agama di dalam diri kita masing-masing. Jadi bukan orang yang menghancurkan agama kita, bukan setan yang menghancurkan agama kita, tetapi sikap kita itu sendiri telah menghancurkan agama atau iman kita di dalam diri kita. Sehingga adalah kelompok hadis yang menyebut dalam kategori nawaqidul iman, penghancur iman dalam diri seorang yang telah mengaku beriman dan Islam. Maka ini perlu kita renung. Orang Minang menyebut dengan sebuah pepatah. Kalau punya teman itu adalah pemaling, setidak-tidaknya Anda akan pandai mencuri sebutir telur ayam. Kalau Anda berteman dengan orang yang soleh-soleh dan bergaul dengan mereka orang soleh-soleh, sekurang-kurangnya Anda akan pandai membaca bismillah dan astaghfirullah. Ini satu contoh yang disampaikan dalam bahasa orang Minang. Cara bergaul dengan orang lain. Karena kebiasaannya kalau bergaul itu yang banyak terbawa, bukan membawa. Ini perlu diingat, dalam agama juga ada, dalam hadis Nabi juga ada, dan dalam pepatah orang Minang juga ada. Maka diingatkan, jangan kamu seperti orang-orang tersebut. Karena Allah dan Rasul akan mengelompokkan kamu kepada orang-orang seperti itu. Yang membudaya hari ini, tanpa disadari, seakan-akan sudah modern. Sedangkan hadis Nabi ada, idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wal yashrab biyaminih. Bila kalian, wahai umatku, memakan makanan, maka makanlah dengan tangan kanan dan hendaklah minum dengan tangan kanan. Budaya hari ini sudah sama rata. Kemodernan itu kadangkala makan dengan tangan kiri. Dan yang kedua, sudah tidak pakai meja, malahan sambil berdiri. Maka kebiasaan-kebiasaan itu dalam Islam kita dilarang. Kebiasaan yang sama dengan orang-orang di luar Islam itu, nama dalam kajian kita namanya tasyabbuh. Meniru dan berperilaku seperti mereka. Juga akan berbuat, kita lihat di televisi, banyaknya umat Islam yang tersandung misalnya di diskotik dan kemudian di tempat hiburan lainnya, kemudian mereka sholat.
Pulang dari situ mereka sholat. Atau sebelum pergi mereka sholat. Setelah itu mereka bermalam. Di situ bangun bersama-sama, menyanyi bersama-sama, berkumpul bersama-sama. Orang Minang menyebutnya, jangan kalian bantu pantau di dalam tabe. Atau ikan di dalam kolam. Tidak tahu lagi batas. Seperti daun tidak bertulang, tidak berpinggir, sawah tidak berpematang. Akhirnya terjadilah pergaulan yang sama dari yang benar dan yang tidak benar. Sehingga banyak kita lihat penangkapan terhadap salah mengkonsumsi, salah memanfaatkan dan menggunakan. Sehingga orang-orang dinas dalam menjamin keamanan masyarakat sibuk mengurus umat manusia hari ini. Dengan jumlah yang sedikit tidak sebanding dengan rakyat, mereka susah siang malam mengurus tentang pelanggaran-pelanggaran. Karena berawal dari kebiasaan, pergaulan, minum, makanan, dan segala macamnya. Ini yang terjadi di zaman modern ini. Maka kita perlu menyematkan kembali ayat dalam Al-Quran, wala takunu kalladzina kafaru. Jangan kamu seperti orang kafir. Orang kafir, orang yang tidak mau menerima kebenaran di dalam Al-Quran. Kendati kadangkala mereka telah mengaku Islam dan telah mengaku beriman. Tapi kebenaran ayat seperti menghambat dalam hidup pergaulan mereka. Karena kenapa? Karena kamu nanti akan menjadi orang lupa diri. Ketika kamu di yaumil hisab, Allah juga tidak mengenal kamu. Seperti kamu tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tahun baru ini menjadi perbincangan dan pembicaraan besar. Sehingga kita jadikanlah renungan yang sangat dalam. Orang Minang menyebut dengan pepatahnya yang sering disampaikan oleh khatib, lalu sekalok menelantang katos patah di bawah bapikir. Satu pun peristiwa yang terjadi di muka bumi ini harus diingat dan difilter sesuai dengan perintah Allah. Faiza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsira. Ketika kamu selesai menjalankan tugas agamamu, salat, bertebaranlah kamu di muka bumi ini, tapi ingat di dalam perjalanan kamu memenuhi kebutuhan hidup, mendapatkan karunia Allah, jangan lupa ketentuan-ketentuan Allah. Mulai dari segala macamnya yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan syariah, dan yang berkaitan dengan akhlak. Mudah-mudahan kita dapat menjadikan ayat itu iktibar kehidupan kita, dan kita dapat membimbing keluarga kita ke arah itu. Karena perjuangan kita semakin hari semakin berat, dan tantangan juga semakin tinggi. Dan selalu kita berharap kepada Allah untuk mendapat taufik, inayah dan hidayahnya agar kita tidak salah memilih jalan dalam menyelamatkan kehidupan kita. Dan semoga ujung perjalanan kita ini yang tertuang di dalam sebuah doa, Allahumma khtim lana a'malana wa ajalana bi ahsanil khotimah, itu dapat terwujud. Dan kita berlindung daripada yang namanya ujung perjalanan su'ul khotimah. Sebagai penutup, kisah perjuangan seorang sahabat yang disanjung oleh para sahabat lainnya, karena beliau memperjuangkan di lahir Islam itu secara lahir menumpahkan darah, rela menumpahkan darah, dan banyak membunuh lawan, sehingga tidak ada takut mati sedikit pun. Disanjung oleh sahabat dekat Rasul, ya Rasulullah, alangkah beraninya saudara kita, perang tanpa tanding, tidak pernah takut dengan lawan berapapun dan siapapun. Nabi tertunduk, siapa namanya? Syanu. Nabi bertanya kepada Allah. Ketika ditanya kepada Allah, Allah menjawab, malang akhir kehidupan orang ini adalah su'ul khotimah. Dia akan masuk neraka. Walaupun perjuangannya hari ini, ibadahnya cukup banyak. Maka diceritakan Rasul, kasihan kita. Akhir perjalanannya
adalah membuka pintu neraka. Apa artinya? Kebiasaan hidupnya yang mengundangnya menutup akhir perjalanan hidup. Oleh sebab itu, tentu kita berlindung dari yang demikian. Dan ternyata ia di akhir hayatnya, karena dia tidak mampu menerima dan merasakan penderitaan dalam kehidupannya, akhirnya dia mengakhiri kehidupannya dengan cara menusukkan pedang di dadanya. Akhirnya dia meninggal dalam kondisi yang tidak diterima oleh agama. Kaum muslimin, mudah-mudahan kita menjadi husnul khotimah. Anak kita dan keluarga kita, kaum kita dan masyarakat kita mendapat petunjuk dari hidayah Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allana minal muflihin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ya ma'syaral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'awat. Amin ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdina wa qaumana bi hidayatul Qur'an wa barik lana ya Allah bi barakatil Qur'an warhamna ya Allah bi hurmatil Qur'an wa nawwir qulubana ya Allah bi nuril Qur'an wa zayyinhu fi qulubina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.